Oke alur, kita ketemu lagi di channel Farid Putra Motor. Hari ini kita kedatangan subscriber dari tetangga kota, bukan Surabaya, cuma mobilnya dapatnya dari Surabaya. Yang keluhannya itu gasnya suaranya masih kasar katanya. Terus pernah ke bengkel mau pasang timing kecil, tapi karena per untuk roller kecilnya nggak ada, jadi nggak bisa dipasang gitu katanya. Tapi bisa aja kita pasang, nanti kita akalin. Dan juga masnya ini mau servis kaki-kaki, pintu, ganti karet-karet, juga pasang exhaust brake. Untuk exhaust brake-nya udah kita persiapkan, tinggal kita pasang. Ini adalah exhaust brake-nya, bahannya baru ya lur. Juga untuk solenoid valve-nya masih baru, belum dibuka. Nah ini brand new, semua bahannya baru, tinggal pasang. Kalau untuk pemesanan bisa hubungi kontak di deskripsi, alamat bengkel dan juga nomor kontak ada di deskripsi. Untuk pemesanan exhaust brake-nya sama, juga bahannya baru semua, nggak ada yang bekas. Kalau di L300 tinggal plug and play, meskipun di mobil lainnya juga sama. Yang penting mobil diesel bisa kita pasangin, atau mau dikirim juga bisa. Oke, kita lanjut ke mobilnya dulu. Nah ini adalah unitnya ya lur, tahun 1986. Suaranya itu kasar katanya, tapi kalau menurut saya nggak kasar, cuma setelannya aja yang kurang pas. Ini kemarin timing belnya dibelikan, tetapi katanya nggak bisa dipasang karena per dari timing rollernya itu nggak ada, katanya nggak bisa dipasang. Tapi nanti kita coba lagi, coba aja ya lur, semoga berhasil. Kita hidupkan dulu untuk mesinnya. Kendalanya sih katanya kurang, top speednya kurang, cuma tanjakannya aja tapi ngebul. Dan di sini untuk filternya, bautnya nggak dikancing, dan di sini juga nggak ada pengancingnya. Nah, ini adalah suaranya ya lor. Seharusnya RPM-nya itu nggak getar kayak gini. Kalau tafsiran saya itu di klepnya terlalu rapat, sehingga langsamnya itu kayak gimana gitu, kayak nelat. RPM-nya juga bukan dari setelan RPM-nya, ini cuma setelannya aja. Nanti masnya yang punya sih sudah pesen noken as dan juga roller, pelatuk yang roller, tapi nanti ini kita cek dulu. Kalau misalkan mau diganti, nanti kita ganti dengan pelatuk yang roller dan noken asnya juga, tapi kita lihat kondisinya dulu apakah memungkinkan. Suara kemreteknya itu benar kasar, tapi kayak kurang pas ya lur. Oke, sebelum kita bongkar, kita bersihkan dulu untuk mesinnya. Kita lanjut pembersihan mesin dulu lur. Kita semprot dulu pakai degreaser. Kita biarkan dulu sejenak, kemudian kita kuas dan kemudian kita cuci. Udah kita bersihkan ya lur untuk mesinnya, dan juga udah kering. Nanti kita juga akan ganti untuk kipasnya pakai yang daun 10, yang ini udah lembek. Dan juga oli viscofannya juga kita ganti biar lebih maksimal untuk jalan dan ngegasnya, nggak khawatir terlalu overheat.
Oke, kita lanjut untuk pembukaan dan penyetelannya. Oke lur, udah kita bongkar. Dan untuk penyebabnya itu ini lur, nggak bisa dipasang karena ini ada goyang kocak. Ini bentar dulu ya. Nah ini untuk asbalannya itu terlalu oblak, dan juga di sini seharusnya putarannya itu terasa ada semacam bandul gitu ya, tetapi ini enggak ada, cuma los, atau mungkin di dalamnya ini patah atau gimana, masih kurang tahu. Dan di sini rupanya bekas las-lasan lagi, jadi ini enggak bisa kita pasang untuk timing kecilnya. Untuk bisa dipasang ini harus ganti as di dalamnya ini. Harus bongkar ini dulu, kemudian kita periksa untuk asnya apakah ada atau cuma patah atau gimana. Seharusnya itu kalau diputar gini bandul, dia ada baliknya, tapi ini enggak ada, kayak berputar bebas gitu, dan ini nggak bisa dilepas. Jadi kita ngomong ke orangnya dulu. Untuk gigi timingnya itu sudah aus, ini sama aja dengan lompat untuk topnya. Dan yang menyebabkan suaranya nggak enak itu juga ininya, sepinya udah kalah ini. Nah ini udah geser berapa mili ini. Kita coba ganti dan juga perbaiki ya lor. Oke ya lor, untuk noken asnya udah kita lepas, dan juga untuk rocker armnya ini yang bawaannya 1986 masih belum pakai roller. Kalau yang ini udah pakai roller, bedanya cuma di sini. Terus untuk noken asnya yang lama itu ada yang kalah ini. Nah ini nggak kalah sih, tapi sebenarnya bisa dipakai untuk sementahun, tapi karena pemiliknya pingin lebih maksimal ya mending diganti sekalian. Untuk noken asnya ini masih baru, second tapi masih baru, kemarin punyanya yang turun mesin yang tahun 86 itu yang diganti untuk tahun muda. Ini untuk itu adalah spare partnya, dan ini kita ganti. Nah ini udah banyak kalah, biar lebih maksimal ya lor. Jadi kita ganti yang roller dan juga noken asnya, biar bunyinya lebih halus dan lebih enteng. Terus untuk yang di asbalannya masih kita bongkar, nanti kita coba lihat apanya yang rusak, kemudian kita laporan. Oke lor, kita lanjut dulu untuk pemasangan ininya ya. Udah kita bongkar, ternyata di sini balannya nggak ada, patah ini lor. Nggak seperti yang ini kita dapat copotan, jadi ininya masih lengkap. Kalau ini patah nggak tahu kenapa, tapi setelah tadi kita cek metal di dalam balannya itu nggak ada, metalnya itu kosong. Jadi ini kocaknya terlalu parah, jadi kita pertahankan ini biar nggak biaya terlalu banyak. Kalau buka yang itu harus bloknya itu harus turun, jadi nggak bisa ya lor. Biar lebih maksimal sebenarnya harus turun, tapi karena biaya, biar nggak terlalu banyak biaya, jadi kita nggak pakai ini. Tapi nanti kita setelannya kita maksimalkan. Dan untuk setelan klepnya udah kita setel 30 rata, udah beres, tinggal pemasangan dan nanti kita coba dulu. Kalau yang ini tidak memungkinkan untuk dipasang lagi, kita lihat dulu di dalamnya. Nah itu ada metalnya, tapi udah kita masukkan masih oblak, nggak pas, nggak presisi. Takutnya nanti itu bukan metal tapi cuma bos sok-sokan aja, jadi nggak kita pasang. Karena udah kita cek dimasukkan tapi tidak bisa presisi. Takutnya nanti kalau dipasang itu bisa tambah bunyi berisik ya lor. Jadi nggak kita pasang.
Oke, kita lanjut untuk pemasangan dan kita selesaikan pekerjaan kita biar cepat terima gaji. Untuk mesinnya udah terpasang semua, tinggal pemasangan kipas radiator. Dinamo isinya juga kita dapat second. Terus untuk galur ini, galur exhaust brake-nya udah kita perbaiki, udah kita selesai pasang maksudnya. Dan tinggal kita hidupkan. Cek sound untuk mesin, kemudian setel dulu, karena sang pemiliknya ini minta suaranya nggak terlalu kasar, yang normal lah, standar, atau nggak terlalu halus, yang penting rusuh gitu. Tapi kita nggak bikin suara kasar ya, jadi kita setel standar aja. Dan juga untuk pemasangan exhaust brake-nya udah selesai lor. Dan di sini kita menemukan untuk remnya itu katanya keras dan nggak bisa empuk. Setelah kita bongkar, ternyata asnya di sini aus. Ini udah kelihatan nggak presisi. Yang atas ini kecil, giginya banyak yang kalah. Dan untuk rumahnya masih bagus. Ini rumahnya masih bagus, tetapi yang kalah itu di sini. Nah, ininya giginya udah tipis, seharusnya tebal kayak gini. Dan untuk permukaan di dalamnya itu lah, itu kelihatan. Nah, udah lancip, jadi kalau dipasang itu goyang. Nah, ini udah lah, mainnya itu di sini, nggak sampai mentok. Nah, di sini. Jadi ini yang menyebabkan rem itu keras, angin vakumnya itu tidak besar. Kemudian kita kalau mau memperbaiki harus beli ini dan juga ini. Terus ada copotan yang agak miring, jadi kita beli copotan. Nanti percuma ya pasang exhaust brake, tapi kalau angin vakumnya nggak besar, exhaust brake-nya nggak bisa bekerja dengan maksimal. Dan juga untuk radiatornya udah kita ganti daun 10, ulistonnya udah kita ganti, tinggal pemasangan aja. Kalau untuk knalpotnya itu bukan orsinil, ini bikinan. Dan exhaust brake-nya itu kita pasang di sini. Nah, ini kelihatan dari belakang. Nah, nanti kita akan cek sound juga untuk suaranya. Sekarang kita lanjut untuk pemasangan biar cepat selesai. Oke lor, udah kita servis untuk mobilnya, udah selesai. Daunnya udah ganti daun 10, exhaust brake juga udah terpasang, dan mesinnya udah selesai untuk penyetelan. Tetapi nggak bisa terlalu halus, cuma kita maksimalkan saja karena untuk balannya itu masih ada masalah. Jadi kita biarinkan aja dulu, biar nanti kalau overhaul atau apa kita beresin semua. Untuk suaranya udah cukupan untuk tahun tua, nggak terlalu kasar karena ini udah tahun 88. Tapi sebenarnya kalau timing bell kecilnya itu dipasang juga lumayan sih untuk suaranya. Tapi ini udah saya maksimalkan, tinggal kita pasang jok dan cuci lagi mesinnya biar lebih bersih. Dan kita test drive dulu dan terima gaji nanti. Oke, kita coba dulu untuk mesinnya. Tinggal kita besarkan dikit suaranya karena masih dingin. Suaranya udah rata ya lor, tapi nggak kayak kemarin ada pincangnya tak gitu. Tapi sekarang udah rata dan suaranya juga udah mendingan daripada kemarin. Nanti kita akan test drive untuk mobilnya ini, kita panasin dulu. Kita coba cek untuk knalpot exhaust brake-nya dan knalpot serigalanya.
tes tadi, udah kita tes untuk skep, knalpotnya juga, dinamo starternya udah kita ganti. Dan dinamo starternya udah kita ganti pakai yang punyanya tahun muda biar lebih halus dan gak kasar untuk suaranya. Nah ini adalah dinamo yang model lawas. Kalau model baru itu putih panjang, langsung gak ada gininya. Jadi starterannya itu halus. Nah itu yang punya tahun muda, jadi biar lebih ringan. Kita coba dulu hidupkan. Udah halus ya lur untuk suara starternya, dan mesinnya udah mendingan, nggak terlalu kasar. Cuma ini idlenya kurang besar dikit karena ini pompa solarnya kurang bagus, biar nanti diganti sendiri aja. Kita tambahin dulu untuk RPM-nya. Kita naikkan dulu RPM-nya. Untuk menaikkan itu yang ini ya lur, bagi yang belum tahu, biar nggak terlalu goyang mesinnya. Cukup dikit aja. Dan untuk load solarnya itu yang ini. Nah, yang ini. Ini ada mur untuk pengunci. Kita buka dulu murnya, kita kendorin. Kemudian kalau mau memboroskan ini masuk ke sini searah jarum jam putarannya. Kalau mau mengiritkan itu ke belakang berlawanan dengan jarum jam. Tapi jangan terlalu banyak-banyak, cukup dikit, nanti kurang tambahi, dikit kurang tambahi gitu aja biar lebih enak, bisa merasakan untuk solarnya. Oke ya lur, cukup sekian dulu video dari saya, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor.